Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar cara membuat kesimpulan paragraf dan teks bacaan. Ada beberapa cara atau panduan yang bisa kalian ikuti. Yang pertama adalah membaca teks bacaan. Nah, membaca teks bacaan ini bisa kalian lakukan 2-3 kali, kalian ulang lagi. Ulang terus. Yang kedua, menemukan ide pokok paragraf. Yang kedua ini setelah kalian baca, kalian tentukan dulu ide pokok paragrafnya. Ya. Yang ketiga, kalian menentukan informasi penting yaitu kalimat penjelasnya. Ya, informasi yang apa saja yang kalian temukan pada teks bacaan tersebut kalian susun terlebih dahulu. Ya, setelah ide pokok, terus kalian cari informasi pentingnya dalam kalimat penjelas tersebut. Nah, yang keempat, kalian menyusun ide pokok dan informasi penting kalimat penjelas. Jadi setelah kalian temukan ide pokok, kalian sudah menentukan kalimat pentingnya atau informasi pentingnya, baru deh kalian susun menjadi suatu kesimpulan. Dan ini adalah contoh dari teks bacaan. Nah, teks ini berjudul tentang beternak ayam. Teks bacaan ini terdiri dari 2 paragraf. Nah, kalian bisa pause ya untuk bisa membaca dari teks tersebut. Nah, kita akan cari ya paragraf pertama, kita akan cari ide pokoknya, informasi pentingnya, terus kesimpulannya ya. Terus paragraf keduanya kita juga cari informasi pentingnya, ide pokoknya, baru kita lanjutkan ke kesimpulannya. Kita mulai pada paragraf yang pertama. Ayam termasuk kelompok hewan ovipar, artinya ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam betina umumnya mulai bertelur setelah berusia 5 bulan. Jumlah telur yang dihasilkan ayam bervariasi tergantung jenis ayam, usia, dan kondisi lingkungan tempat tinggal ayam tersebut. Dari paragraf yang pertama, nah langkah yang pertama yaitu kita mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Kira-kira apa kalimat utamanya? Ya, betul sekali. Kalimat utamanya yaitu ayam termasuk kelompok hewan ovipar. Dan yang kedua kita cari ide pokoknya. Ide pokok dari paragraf tersebut yaitu ayam hewan ovipar. Nah, setelah kita menemukan ide pokok, kita tulis informasi penting dari paragraf tersebut. Yaitu yang pertama, ovipar adalah bertelur, ya. Yang kedua, kita lihat ayam bertelur setelah berusia 5 bulan. Selanjutnya, jumlah telur tergantung pada jenis ayam, usia, dan kondisi lingkungan. Nah, setelah kita menemukan kalimat utama, ide pokok, informasi penting, lalu kita gabungkan menjadi sebuah kesimpulan, ya. Nah, kita bisa lihat kesimpulannya di dalam informasi penting ya, dan kalimat utama dan ide pokoknya. Kesimpulannya yaitu ayam merupakan hewan ovipar yang akan bertelur setelah berusia 5 bulan. Nah, ini ya kesimpulan dari paragraf yang pertama. Jadi teman-teman tahu ya caranya, bagaimana cara membuat kesimpulan. Yang kedua, paragrafnya, ayam dibudidayakan untuk diambil dagingnya, telurnya, maupun bulunya. Daging ayam cukup digemari karena rasanya yang lezat dan kandungan gizinya yang cukup tinggi. Telur ayam biasanya diolah menjadi telur dadar, martabak telur, telur pindang, dan berbagai jenis olahan lainnya. Selain daging dan telurnya, ayam juga dapat dimanfaatkan bulunya, yaitu sebagai bahan pembuat kemoceng dan kerajinan tangan. Nah, teman-teman, di paragraf kedua ini bisa kita lihat kalimat utamanya adalah ayam dibudidayakan untuk diambil dagingnya, telurnya, maupun bulunya. Dan ide pokok ya, setelah kalimat utama kita cari lagi ide pokoknya, yaitu ayam diambil daging, telur, dan bunyinya. Lebih spesifik lagi ya.
Nah, selanjutnya informasi penting dari paragraf ini adalah daging ayam lezat dan bergizi. Yang kedua, bisa kita lihat telur ayam dapat dijadikan sebagai olahan. Dan informasi yang ketiga yaitu bulu dapat dijadikan kemoceng dan kerajinan tangan. Nah, di paragraf kedua ini setelah kita menemukan kalimat utama, ide pokok, dan informasi pentingnya, kita dapat membuat kesimpulan dari itu semua, yaitu ayam dimanfaatkan dagingnya karena lezat dan bergizi. Telurnya dapat dijadikan berbagai olahan dan bulunya dapat dijadikan kerajinan. Nah, bisa kita lihat kesimpulan ini ya. Bacaan teks tadi memiliki 2 paragraf dan 2 kesimpulan. Ya, kesimpulan yang pertama dan kesimpulan yang kedua bisa kita gabungkan menjadi sebuah kesimpulan teks bacaan ya. Kesimpulan paragraf pertama, ayam merupakan hewan ovipar yang akan bertelur setelah 5 bulan. Sedangkan paragraf yang kedua, ayam dapat dimanfaatkan dagingnya karena lezat dan bergizi, telurnya dapat dijadikan berbagai olahan, dan bulunya dapat dijadikan kerajinan. Dari 2 kesimpulan paragraf tersebut ya, kita dapat membuat kesimpulan teks bacaan yaitu ayam merupakan hewan ovipar yang dapat dimanfaatkan dagingnya karena lezat dan bergizi, telurnya dijadikan berbagai olahan, dan bulunya dijadikan kerajinan. Oke, sampai di sini insya Allah paham ya anak-anak ya, bagaimana cara membuat kalimat utama, ide pokok, informasi penting, dan yang lebih penting kita hari ini membuat kesimpulan dari paragraf dan teks bacaan. Oke anak-anak, nanti Ibu akan berikan tugas dalam pembuatan kesimpulan, tapi dengan langkah-langkah seperti yang ada di video ini ya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran Ibu kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.